Ya, masih di channel Matematikawan Kampung. Ini kita sudah masuk di part 4 untuk membuat program atau web app, web game matematika sederhana. Topiknya adalah SPLDV, menyelesaikan SPLDV pakai UBE. Oke, jadi untuk di part 4 ini kita tujuannya untuk menghilangkan pilihan UBE kalau sudah didapat bentuk yang seperti ini ya, bentuk didapat sesuai teori atau metode digunakan Gauss Jordan. Bentuknya yang apa nih, yang pertama ini adalah berbentuk identitas pada sebelah kiri ataupun 20 di baris kedua 0 ya, seperti di teorinya di sini, seperti di teori atasnya ya. Kalau sudah dapat bentuk seperti itu, nanti kita tidak munculkan pilihan OBE ini, dan kita munculkan kata-kata mungkin selamat, kamu berhasil gitu ya. Sama juga apa ya, kalau misalkan kita pakai SPLDV lagi lah, ternyata kalau kita tekan pakai SPLDV, harusnya kita buang semua langkahnya ya, ini kita hapus semua. Jadi kita mulai dari pakai SPLDV ini kemarin adalah pakai use it. Jadi use it-nya kita tambahi biar pakai SPLDV-nya ini menghapus semua langkah dulu. Oke, jadi paling mudah kita bisa menggunakan while. Stepnya, kalau stepnya positif kita hapus. Oke, di sana yang pertama itu kita hapus L step ya. Jadi dokumen get element by ID, terus ID-nya L ditambah stepnya ya. Nah, kita buang elemen itu, remove. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian stepnya kita kurangi satu. Oke, seperti itu. Nah, untuk menghindari kesalahan, kita juga membutuhkan yang lainnya kita itu ya. Untuk yang U1 stepnya sudah benar karena dianggap karena cuma 2 baris, jadi tukar baris itu dianggap selalu valid. Nah, yang nggak valid ini stepnya kita pindah biar stepnya nggak selalu berkurang ya. Jadi stepnya kita pindah itu, kita pindah sebelum for, atau yang penting sebelum ini, sebelum if yang di sini ya. Jadi ya di sini aja nggak masalah. Oke, kita pindah di situ stepnya. Selanjutnya yang step min min ini kita hapus juga biar stepnya agak berkurang karena kan memang belum ditambah. Oke, sip. Begitu juga untuk fungsi yang ketiga. Nah, mungkin dari sini ya. Oke, sip. Jadi kita tambahkan di sebelah sebelum for. Nah, oke. Dan juga step min minnya kita hapus. Ya, selanjutnya kita apa tadi? Setelah step min minnya, nah kita coba sekarang ya. Coba dulu menghapuskan langkahnya dulu. Oke, seperti biasa. Nah, pakai gini, pakai gitu, pakai gini. Ya, yes, ini terserah pokoknya ya. Nah, ini nanti kalau nggak belum terbiasa menggunakan UBE atau belum tahu triknya ya, nanti bisa sampai langkah banyak tapi malah dapatnya semakin jelek, malah dapatnya gitu ya. Jadi kita reset pakai ulang. Oke, kita coba lagi. Sip, dimulai dari langkah satu lagi ya. Sudah fix. Sekarang untuk yang kondisi akhir atau setelah permainan dimenangkan.
Kita mulai langsung dari use it kalau ada 01-nya. Yang pertama kita buat yang namanya kondisi 1, yaitu nanti untuk solusi tunggal bentuknya yang sebelah kiri membentuk identitas 1 kali 1 ya, atau seperti di sini. Oke, bentuknya tabelnya seperti itu. Jadi row 1 S, row 1 0 0 itu sama dengan row 1 0 1. Nah, ini artinya yang pertama 1, kemudian dan row 1 yang kolom kedua ini harus 0. Oke, kemudian S itu row 2 harus 0, row 2 harus 0. Oke, kemudian yang itu harus 1 tuh mirip kayak yang sebelumnya, jadi penyebut sama pembilangnya sama ya. Ini row 2 baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 2 untuk penyebutnya. Oke, sip. Kira-kira ini kondisi pertama biar terpenuhi ya. Oke, kemudian kita buat kondisi kedua, yaitu baris kedua isinya 0 semua. Artinya kalau baris kedua 0 semua nanti tak hingga banyak solusi ya, atau solusinya lebih dari 1. Jadi kondisi 2 itu kita bisa nyatakan paling tidak row 2 itu semuanya 0. Row 2 0 0 ya, itu 0. Oke, sip. Oke, ini sana, ini 1. Oke, ini 0 semua, artinya nanti tak hingga banyak solusi, atau lebih dari 1 solusi ya, lebih dari 1 solusi boleh dikatakan seperti itu. Sedangkan nanti kondisi 3 itu mirip sama kondisi 2, tapi yang kolom terakhir tidak 0, jadi di sana tidak punya solusi. Ini tidak 0, tidak punya solusi. Oke, sip. Jadi kita if kondisi 1 terpenuhi, makanya kalau kondisi 1 terpenuhi, yang pertama kita tampilkan dulu untuk yang itu ya, yang hasilnya ya. Nah, kebetulan di sini saya simpan sebagai ID sudah SDH ini dengan tipe H2. Jadi dokumen get elemen seperti biasa ya, SDH. Nah, inner HTML-nya kita kasih sebagai ya mungkin selamat gitu ya. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan SPLDV dalam step langkah ya, step dalam beberapa langkah. SPLDV mempunyai solusi tunggal, yaitu X-nya sama dengan row 2 0, atau di sini bentuknya itu
Harusnya sih kita kasih sama ini ya, kita kasih sama cow-nya ini ya. Oke, saya kasih for seperti ini dulu biar ada CO-nya. Jadi setelah itu, oke, sip. Ini enggak butuh. Kita cuma butuh CO-nya saja untuk menampilkan tadi solusinya. Jadi bukan CO sih, BR ya. Yang sebelumnya BR baris itu. Oke. Jadi yaitu di sini kita pakai inline aja ya. Inline ditambah dengan X sama dengan baris 1 BR1 yang kedua, yaitu yang terakhir, kita tambah dengan Y sama dengan BR2 yang kolom terakhir. Oke, sekarang kayaknya sudah selesai. Kita tutup inline-nya. Oke, setelah ini jangan lupa kita mat out kan ya. Mat out SDH. Oke. Nah, nanti kalau ini ternyata lama, mat outnya ini lama, kita bisa ganti dengan itunya ya, dengan menggunakan variabel baru nanti seperti tadi. Oke, selanjutnya ya kita tinggal kopas untuk ini. Kita cuma kopas. Belum ya. Selanjutnya kita buang di itu ya, dokumen. Ini untuk tabelnya saya kasih nama OBE ya. Mana-mana ya, OBE. OBE-nya kita sembunyikan. Style, mana style? Display itu kita buat non. Oke, sip. Jadi kita butuh ini mat outnya, kayaknya kita taruh di ya, nggak masalah, nanti mat outnya kita itu ya. Untuk kondisi selanjutnya kan sudah nggak butuh latex ya, karena kondisi 2 sama kondisi 3 itu nggak punya solusi maupun lebih dari satu solusi. Kondisi 2. Oke, mat outnya kita bisa hapus. Sip. Terus selamat kamu berhasil dalam langkah SPLDV mempunyai lebih dari satu solusi. Lebih dari satu solusi. Yes. Oke. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang kondisi 3 kita bisa kopas dari sini aja biar nggak ada mat outnya. Oke, jadi selamat kamu berhasil SPLDV tidak mempunyai solusi. Oke, tapi kalau tidak memenuhi semua kondisi ini kita buat lagi else, baru kita lanjutkan ya. Selanjutnya stepnya langsung kita jadikan sebagai sudah ya, sudah selesai stepnya ya. Else nya kayaknya nggak usah ya, nanti aja bisa kita tambahi. Oke, kira-kira seperti ini untuk semua itunya, memunculkan apa tadi,
memunculkan selamat sama menghilangkan pilihan OBE. Oke, kita ganti ke semua, kita kopas ke semua ini ya, semua fungsi OBE nya. Oke, sip, kita coba sekarang. Oke, seperti itu. Sip. Kita coba selesaikan yang beneran. Oke, yang pertama sudah dapat baris 2, kita tambah dengan negatif 5 baris 1. Oke, kemudian baris 1 kita tambah dengan baris 2. Sip. Selanjutnya baris 2 kita kalikan dengan sepernya yang 3 pinus itu ya. Oke. Ini 3 ya. Nah, nggak masalah. Oke, kita berhasil mempunyai solusi tunggal yaitu X-nya negatif 1. Oke, sudah berhasil hilang. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, terreset ya sudah. Oh, tapi ini itu ya. Nah, jadi else-nya itu kita kembali lagi ke sana, else-nya kita munculkan lagi ya. Else kita munculkan lagi untuk dokumennya ya. Oke, ini kita ganti selamatnya sudah belum ya, belum ada selamat karena kita reset itunya. Ini benar gak? Oh, di fungsi O2 ya. Nanti kita cut aja. Fungsi ini jadi blok. Oke, sip. Kita cut, kita cuma butuhnya dipakai SPLDV ya, atau use it. Kita cut ke fungsi use it. Nah, oke, sip. Nah, jadi seperti tadi. Nah, kita buat yang gampang aja ya. Ini misalnya 2 sudah langsung, ini kita buat 0 ya, 24, terus ini kita 0 6 7. Oke, sip. Kita coba ini. Jadi cuma butuh 2 langkah sebenarnya ya, kali baris 2 dengan 1/6. Oke, sekarang kali baris 1 dengan 1/2. Oke, sip. Sekarang kita coba ulang. Ini misalnya kita buat 3, terus di sana 6 gitu. Kita buat ulang. Oke, sudah muncul ya. Jadi untuk kerjanya mungkin tampilannya perlu diperbagus ya. Kerjanya saja sudah itu untuk apa ini, JavaScript-nya. Jadi sekian untuk part 4 ini. Nah, kalau ada part 5 mungkin polishing ya. Jadi ini sudah bisa bekerja game yang kita buat ini. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.